Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu di kelas 7 ini pada pelajaran matematika. Di sini ada satu buah PPT atau PowerPoint yang Ibu buat khusus buat kalian. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu buat ini ya. Bab 1. Bilangan bulat. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama bilangan bulat dan lambangnya, yang kedua mengurutkan bilangan bulat. Untuk yang pertama, bilangan bulat dan lambangnya. Yang pertama ini, pada saat di sekolah dasar, kalian telah mempelajari tentang bilangan asli dan bilangan cacah. Ya, bilangan asli itu kalau kita ingat, bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita tuliskan dalam gambar garis bilangan, maka bilangan asli dan bilangan cacah itu nampak seperti pada gambar di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri ini, nah ada suatu garis yang dimulai dari angka 0 hingga 5 dan panahnya ke atas. Nah, tapi kalau kalian pelajari lebih lanjut, ternyata ada bilangan lain yang berada di bawah 0, di bawah angka 0, seperti pada gambar di sebelah kiri. Jadi ternyata garis yang ada di sebelah kiri ini memanjang ke bawah seperti pada gambar sebelah kanan. Ya, ternyata ada lagi angka-angka yang berada di bawah angka 0. Nah, kira-kira angka itu disebut apa? Nah, ternyata angka tersebut kita sebut dengan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya, seperti pada gambar yang sudah ada tertera di layar. Di situ ada bilangan, kalau angka 1 yang berada di sebelah kanan angka 0 itu merupakan bilangan bulat positif. Tapi kalau ada angka yang berada di sebelah kiri angka 0 itu dinamakan bilangan bulat negatif. Nah, jadi di sini bilangan bulat negatif itu dituliskan dengan strip atau minus atau tanda kurang di situ. Nah, itu disebut negatif. Jadi kalau ada strip 1 itu dinamakan atau disebut dengan negatif 1. Ya. Jadi dalam satu bilangan bulat itu terdapat bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Nah, lantas 0 itu termasuk bilangan bulat yang positif atau bilangan bulat negatif? Nah, itu nanti jadi pertanyaan buat kalian ya. Silahkan dicari jawabannya. Nah, lantas kita lanjut. Nah, jadi bilangan bulat itu adalah suatu kumpulan bilangan yang di dalam bilangan itu terdapat bilangan lain, yaitu kalau kita gambarkan pada suatu lingkaran besar, maka di dalam lingkaran besar itu terdapat 3 bilangan. Di sini bilangan tersebut adalah bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0 ya. Kita lanjutkan. Nah, biasanya kalau waktu di SD kalian pasti disuruh untuk membandingkan bilangan dengan tanda lebih dari atau kurang dari ya. Nah, sekarang kita coba membandingkan bilangan bulat. Jadi misalkan ada suatu garis bilangan ya. Kemudian kita diminta membandingkan, pertama dulu kita bandingkan angka negatif 2 dan negatif 6. Kita lihat negatif 2 dan negatif 6 pada garis bilangan itu seperti pada lingkaran ya, seperti pada gambar yang di lingkar ini. Nah, kita lihat ternyata negatif 2 itu berada di sebelah kanan.
ya. Dan negatif 6 itu ada di sebelah kiri. Artinya apa? Jika angka tersebut semakin ke kanan, maka angka tersebut akan semakin besar nilainya. Ya. Jika angka tersebut semakin ke kiri, maka angka tersebut semakin kecil. Ya. Jadi dari angka 2 dan angka negatif 2 dan negatif 6, ternyata angka 2 ada di sebelah kanan. Artinya angka 2 itu lebih besar, ya. Negatif 2 lebih besar daripada negatif 6. Ingat, Ibu ulangi lagi. Jika angka tersebut semakin menuju ke kanan pada garis bilangan, maka dia akan semakin besar. Jika angka tersebut berada di sebelah kiri dan semakin ke kiri, maka angka tersebut semakin kecil. Ya. Kita lanjut contoh yang sampingnya. Bandingkan negatif 3 dan 5. Kita lihat lagi pada garis bilangan. Negatif 3 kita lingkari, kita coba lihat angka negatif 3 dan 5. Yang mana yang berada di sebelah kiri? Ya, tentu negatif 3 ya. Dan angka 5 itu berada di sebelah kanan. Artinya negatif 3 lebih kecil. Ya, lebih kecil dari positif 5. Ya. Nah, ingat itu. Pokoknya catatannya di sini, jika angka tersebut semakin ke kanan, maka dia semakin besar. Kalau angka tersebut semakin ke kiri, maka angka tersebut semakin kecil. Ya. Kita coba contoh lain. Nah, bagaimana kamu menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil pada bilangan bulat? Kalau tadi kan langsung membandingkan, kalau sekarang kita coba di soal cerita. Nah, contoh soal yang pertama, suhu manakah yang lebih tinggi? Negatif 8 atau negatif 3? Nah, pada garis bilangan vertikal yang berada di sebelah kanan, kita lihat negatif 3 itu terletak di sebelah atas. Di sebelah atas dari negatif 8. Ya. Artinya negatif 3 lebih apa? Lebih tinggi. Iya, lebih tinggi daripada negatif 8. Sehingga kita dapat tulis negatif 3 lebih besar daripada negatif 8. Ya. Kalau tadi kan, kalau contoh sebelumnya garis bilangannya horizontal. Kalau ini garis bilangannya vertikal. Nah, kalau vertikal mungkin lebih mudah kita melihatnya, soalnya kan otomatis semakin ke atas dia semakin besar, Bu. Kalau semakin angkanya ke bawah dia semakin kecil. Ya. Nah, tapi ini hanya untuk soal cerita. Nah, kemudian contoh yang kedua, suhu manakah yang lebih rendah? Kita lihat suhu yang lebih rendah dari negatif 5 atau 1. Nah, di sini kita lihat negatif 5 itu letaknya di bawah dari negatif 1, ya. Terletak di bawah dari negatif 1 pada garis bilangan yang di sebelah kanan ini. Artinya negatif 5 itu lebih rendah dan lebih kecil dari angka 1. Nah, karena ini soalnya merupakan soal tentang suhu, maka kesimpulannya kita ambil semakin tinggi suhu, semakin tinggi angka bilangannya, maka suhu tersebut semakin panas, ya. Semakin tinggi angka bilangannya, maka suhunya semakin panas. Dan apabila semakin rendah angkanya, letak angkanya pada garis bilangan, maka suhu tersebut semakin dingin. Ingat ya. Nah, kita mulai lagi. Di sini ada suatu contoh mengurutkan bilangan dari yang terbesar dan dari terbesar ke yang terkecil. Nah, ini kalau untuk mengurutkan mungkin kalian sudah belajar waktu di SD, tapi karena ini kita belajar bilangan bulat,
maka ada angka negatifnya ya. Tapi ini tadi kembali ke garis bilangan. Jika garis angka tersebut semakin ke kanan, maka dia semakin besar. Maka kita tinggal lihat kira-kira mana ya yang memiliki angka letaknya di sebelah kanan. Nah, misalkan ada suatu urutan bilangan, di situ contohnya ada 1, 6, 0, 5, 4, 2, 7, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan 3. Nah, kita buat dulu garis bilangannya seperti pada gambar. Nah, kemudian kita letakkan dari yang sebelah kanan, kita lihat yang paling besar. Angka positif yang paling besar kita lihat. Habis itu kita urutkan. Berarti dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, kemudian untuk negatif kita lihat, berarti negatifnya kita mulai dari negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Ya, ini pokoknya kuncinya kita lihat dulu kita gambar dulu garis bilangannya, kita lihat, kita masukkan angkanya. Nah, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ya. Contoh lain, urutan bilangan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini ada 3 contoh. Ini sama. Nah, kalau ini kita tidak pakai garis bilangan. Kita mencoba tidak pakai garis bilangan. Kita lihat untuk nomor A. Di situ kita lihat bilangan positif. Kita mulai dari, karena yang terbesar kan artinya yang sebelah kanan. Nah, angka yang di sebelah kanan itu adalah yang bilangan positif kan. Kita lihat dulu untuk yang bilangan positif yang mana yang paling besar. Oh, ternyata untuk yang A itu contohnya ada 2, 1, dan 0. Nah, baru kita lihat yang sebelah kiri. Oh, berarti yang sebelah kiri itu kita tinggal mengurutkan. Berarti ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan negatif 8. Seperti itu. Untuk contoh yang B sama C silahkan kalian cermati ya. Cuman kuncinya tadi kita lihat untuk yang urutan dari yang terbesar ke yang terkecil, kita lihat angkanya itu yang dari yang sebelah kanan, artinya dari yang bilangan positif dulu ya, untuk yang terbesar ke yang terkecil. Tapi kalau sebaliknya bagaimana, Bu? Kalau sebaliknya kita lihat, berarti kan yang dari terkecil ke terbesar. Kalau yang terkecil berarti kita lihat adalah bilangan negatif. Kenapa bilangan negatif? Karena bilangan negatif itu ada di sebelah kiri. Ya, ada di sebelah kiri. Jadi kita lihat dari bilangan negatif yang paling kiri, kita lihat. Kalau untuk yang terkecil. Ya, silahkan dicermati untuk contoh yang ini. Nah, sambil kalian mencermati contoh yang tadi, kalau ada yang ditanyakan silahkan kalian tanyakan ke ibu melalui kolom komentar di Classroom. Mungkin cukup sekian dulu dari ibu. Jika ada pertanyaan silahkan di komen di Classroom kita. Dan kalau misalkan ingin cepat bisa bertanya pada temannya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.